Oke, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang di hari Rabu tanggal 23 Juni 2021. Bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Semarang. Juga nanti ada teman saya Ardiansah yang nanti akan memandu secara analisa teknikal. Nah, sambil kita lihat bentuk chart, sinyal B di kisaran berapa. Yang jelas, sekali lagi saya tegaskan untuk acara live trading ini seperti biasanya ya, kita pakai disclaimer on, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi di sini kita cuma memberikan semacam edukasi, kemudian kalau misalnya mungkin ada sinyal buy atau sell, nah itu terserah Anda. Silahkan kalau misalnya Anda sekiranya mungkin cocok dan apa namanya, sesuai dengan analisa Anda juga oke, nah silakan diambil. Kalau misalnya mungkin tidak cocok atau berlawanan arah, nah itu mungkin bisa jadi referensi bagi Anda, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk acara live trading eh, malam hari ini kita disclaimer on ya. Oke, sebelum kita ke live trading bersama Ardiansah, sedikit kita mengupas mengenai beberapa data ekonomi yang akan dirilis pada malam hari ini ya. Nanti uh, untuk jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dari negara Kanada nanti akan merilis penjualan retail ya, penjualan retail inti bulanan. Dari data terakhir dikeluarkan 4,3%, sedangkan diprediksikan di bulan ini untuk penjualan retail inti di Kanada sekitar minus 5,0% atau 5% lah ya. Jadi ada penurunan yang cukup lumayan banyak sekali. Nah, dari plus 4,3% ke minus 5,0%. Nah, ini khususnya bagi Anda yang saat ini mempunyai open posisi dolar Kanada, entah itu USD Kanada dolar atau Euro Kanada dolar, diperhatikan untuk nanti jam 19.30 pergerakan Kanada dolar. Bahkan mungkin ada yang transaksi pound sterling Kanada dolar ya, itu juga ada sih. Nah, jadi diperhatikan untuk jam 19.30 untuk data ekonomi, karena ini data ekonomi juga cukup penting sekali, karena termasuk kategori bintang 3 atau high impact ya. Jadi pengaruhnya terhadap uh, mata uang USD US dollar versus Kanada dolar cukup besar sekali dan bervolatil sekali. Kemudian data dari Amerika itu nanti akan dihasil oleh survei untuk malam hari ini. Ada survei dari indeks manajer pembelian manufaktur diperkirakan turun dari bulan kemarin 62,1, diperkirakan untuk bulan ini sekitar 61,5, diperkirakan turun. Nanti akan dirilis di jam 20:45. Kemudian juga ada indeks manajer pembelian composite market dan indeks manajer pembelian jasa. Yang jasa diperkirakan juga turun dari 70,4 ke 70,0. Tapi untuk aktualnya kita nggak tahu nih nanti apakah benar-benar ada penurunan atau justru sebaliknya. Nah, naik. Jadi nanti akan dirilis secara bersamaan untuk jam 20:45. Kemudian jam 9 malam, 21:00 waktu Indonesia bagian Barat, itu nanti akan dirilis penjualan rumah baru. Nah, diperkirakan untuk penjualan rumah di bulan ini itu mengalami kenaikan dari bulan kemarin 863.000, diperkirakan untuk bulan ini sekitar 870.000. Jadi ada kenaikan sekitar 7.000 rumah yang terjual. Nah, aktualnya nanti jam 9 akan kita lihat nilai aktualnya apakah benar-benar mengalami kenaikan sesuai dengan prediksi atau justru malah sebaliknya. Karena penjualan rumah baru ini termasuk kategori bintang 3 ya di investing.com, termasuk kategori bintang 3, jadi pengaruhnya cukup besar sekali terhadap pergerakan indeks dolar. Tergantung nanti angka aktualnya. Nah,
jaraknya apakah terlalu lebar dengan angka perkiraan atau entah itu naik atau itu turun. Nah, itu kalau misalnya terlalu lebar ya jaraknya terlalu lebar maka akan mempengaruhi terhadap indeks dolar akan berfluktuatif. Tapi kalau mungkin jaraknya mungkin sedikit ya mungkin pergerakannya juga nggak begitu banyak sih biasanya kalau rilis data dari penjualan rumah baru. Kemudian masih dari benua Amerika, nanti EIA Energi Informasi Administrasi akan merilis persediaan stok cadangan minyak. Nah, ini khususnya bagi Anda yang saat ini masih punya open posisi crude oil atau minyak mentah, itu nanti malam akan dirilis stok cadangan minyak mentah di Amerika versi EIA Energi Informasi Administrasi jam 21:30 atau setengah 10 malam ya waktu Indonesia bagian barat. Diperkirakan untuk minggu ini ada kenaikan atau penambahan stok. Bulan kemarin atau data sebelumnya, sorry bukan bulan kemarin ya, minggu kemarin karena ini setiap minggu dirilis ya versi EIA ini. Minggu kemarin data yang keluar minus 7.355.000 minus 7.355.000. Diperkirakan untuk bulan minggu ini, sorry bukan bulan ini, minggu ini perkiraan sekitar minus 3.942.000. Jadi ada kenaikan ya, kenaikan sekitar berapa nih? 3 juta lebih ya, 3.400.000-an. Kenaikan diperkirakan ada kenaikan. Tapi kita nggak tahu nih nilai aktualnya apakah benar-benar stok minyak di Amerika itu mengalami kenaikan atau malah berkurang lagi. Nah, kalau misalnya stok minyaknya mungkin berkurang lagi, nah itu akan membuat harga crude oil akan kembali lagi menanjak karena crude oil ini kemarin sempat turun ya di bawah level $70 per barel setelah keputusan Fed, penguatan US dollar, kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika sehingga membuat harga crude oil sempat turun di bawah level $70 per barel. Tapi kembali lagi naik karena memang tren atau secara fundamental memang masih naik ya. Sambil menunggu keputusan The Fed di bulan berikutnya besok bulan depan di bulan Juli ya. Bulan Juli nanti bukan Fed, sorry, OPEC. Jadi negara-negara penghasil minyak atau produsen minyak yang tergabung dalam OPEC itu nanti akan meeting di bulan Juli atau bulan depan. Nah, nanti apakah masih tetap untuk mempertahankan stok minyak atau mereka akan melakukan pelonggaran atau mungkin mulai menambah atau meningkatkan produksi minyak. Nah, itu perlu dicermati bagi Anda yang saat ini sedang bertransaksi di crude oil. Yang jelas kalau misalnya mungkin Anda mempunyai open posisi sell yang sistem averaging lah ya, di average seperti itu ya diperhatikan modalnya. Diperhatikan equity lah ya, khususnya equity, jangan saldo. Kalau kita punya floating minus itu biasanya yang kita perhatikan itu equity, karena itu adalah nilai atau uang sebenarnya. Kalau saldo itu kan uang sementara. Kalau kita close posisi atau clear, tidak ada posisi, nah itu baru saldo sama dengan equity. Nah, seperti itu. Jadi, diperhatikan equity Anda yang saat ini transaksi crude oil, kalau memang lagi menyusun posisi sell, jaraknya diperhatikan, kalau bisa diusahakan jaraknya sama supaya enak atau gampang untuk menghitungnya. Kemudian jumlah lot juga diperhatikan. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk stok minyak di Amerika versi EIA akan dirilis jam 21:30 atau setengah 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk versi yang API tadi pagi, setengah 4 pagi, itu stok minyaknya mengalami kenaikan, tapi nggak begitu banyak sih. Dari data sebelumnya minus 8.537.000, aktualnya keluarnya minus 7.199.000. Sedangkan prediksi analis menempatkan di minus 3.625.000. Ternyata masih jauh di bawah
prediksi analis. Jadi apa namanya, stoknya kenaikannya nggak begitu banyak. Tapi ya pengaruh terhadap pergerakan crude oil di hari ini. Tapi crude oil kembali lagi menanjak nih. Harga tertinggi saat ini terpantau di 73,55. Sedangkan harga terendahnya di 72,79. Baik, itu untuk data ekonomi hari ini yang perlu Anda cermati. Jadi untuk data US yang tadi berisi survei itu jam 20 lebih 45 menit. Kemudian untuk penjualan rumah baru itu jam 9 malam atau jam 21 lebih, 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan stok minyak di Amerika versi EIA jam 21 lebih 30 menit. Nah, ini tadi Anda bisa melihat pergerakan market di jam-jam ketika dirilis data ekonomi tersebut. Kalau misalnya berjalan sesuai dengan open posisi Anda, nah itu sih lebih enak, berikan profit. Tapi yang jadi masalah adalah kalau harga bergerak berlawanan dengan open posisi Anda. Nah, itu apa yang harus Anda lakukan, itu juga perlu Anda perhatikan dan cermati. Oke, sebelum kita menuju ke Ardiansah, untuk sekali lagi saya informasikan untuk Anda yang ingin bertanya, yang mungkin barusan bergabung di malam hari ini di acara F Trading, bisa langsung mengetik di kolom chatting ya, di kolom chat, di klik meeting pada kolom chat. Kemudian bagi Anda yang online di channel YouTube di GK Invest Semarang, itu bisa ketik di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan, nanti akan dibahas oleh Ardiansah. Oke, kita sapa dulu. Gimana bro, kabarnya bro malam hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, tetap jaga protokol. Oke, sambil kita setelah selesai qomat ya, sholat isya, bagi Anda yang beragama muslim, selamat menunaikan ibadah sholat isya. Oke bro, langsung saja dipandu untuk live trading pada malam hari ini, untuk di beberapa currency, komoditas, mungkin saham, sama CFD nanti kalau ada peluangnya di CFD. Oke, silakan bro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat malam. Sampai jumpa lagi di live trading untuk malam ini di hari Rabu dan Jumat. Kita coba bahas beberapa pair untuk kita lihat di minggu ini dan minggu depan. Seperti biasa, biasanya kita mulai coba kita lihat dulu di indeks dolarnya. Kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan dari indeks dolarnya, ini cenderung sebenarnya indeks dolar ini masih menguat. Kalau kita lihat masih menguat, cenderungan ini masih sebenarnya cuma koreksi aja ini di indeks dolarnya. Kalau kita perhatikan, paling titik terjauhnya di 9138,70. Sebelum kembali lagi ke harga ini, nanti kemungkinan besar skenario seperti ini untuk di indeks, untuk indeksnya. Nah, ini modelnya kan seperti ini. Dan kemungkinan besar harganya kembali lagi ke 9198. Nah, skenario kemungkinan besar masih seperti itu. Kalau kita juga perhatikan di time frame H4-nya sama.
masih ya masih nah, targetnya masih cenderung ke harga ini. Jadi kemungkinan besar malam ini indeks dolar masih melemah mengejar harga di 9138,70, sekarang harga 9163. Jadi secara mingguannya, secara weekly-nya untuk minggu ini sebenarnya cenderung indeks dolar ini masih menguat. Oke, kita lanjut di coba saya lihat dulu untuk analis untuk pertanyaan Pak Wahyu. Saya langsung jawab aja pertanyaan nanti menjelaskan beberapa market. Analisa Aussie. Untuk Aussie sebenarnya sama. Perlu diperhatikan bahwa Aussie ini kalau kita lihat pada sini di trend. Nah, kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan ini sebenarnya indeks Aussie ini masih cenderung melemah, masih mengejar target di 0,7410-an di 4.100 targetnya itu. Kalau kita perhatikan cenderungnya cuma masih koreksi. Nanti kita bisa persiapkan untuk posisi nge-sell-nya nanti di harga, kita lihat dulu di kalau kita perhatikan untuk Aussie kita bisa pasang sell limitnya di harga 0,76.000 atau di 0,76.250. Jadi kita bisa catat dulu. Kita bisa pasang stop lossnya itu jam 25. Target 74 poin, 74. Jadi itu untuk Aussie-nya Pak Wahyu, sell limitnya itu di 0,76250 atau di 0,76000. Jadi range area itu untuk sell limitnya. Stop loss-nya di 35 pips dari harga, berarti stop loss-nya di 7670 stop loss-nya. 3545. Stop loss-nya di 0,76.
Jadi seperti itu. Untuk Aussie kita fokusnya masih nge-sell, kita menunggu di area ini yang kita udah beri tanda. Jadi ada dua opsinya, nanti tinggal kita lihat di sini di 0,76.000 atau di harga 76.250. Nanti kita lihat di situ konfirmasi di time frame kecilnya di H1 atau di M30-nya. Nah, kita lihat di sini perubahan-perubahannya. Kalau kita nge-sell di sini di 76.000 atau di sini, tinggal kita lihat. Jadi nggak usah tergesa-gesa untuk Aussie, untuk posisi nge-sellnya. Kalau kita lihat masih cenderung menguat sebenarnya, cuma penguatannya masih udah mulai kecil sebenarnya. Kalau dari harga sekarang sekitar 20-an pips atau ke 40-an pips di area sell kita. Nah, untuk USD Kanada kita lanjut. USD Kanadanya, bentar saya munculin dulu. Nah, USD Kanada yang kita lihat dulu di sekarang yang besarnya kan itu termasuk yang jarang saya transaksikan. Kita lihat. Nah, nanti tinggal kita lihat di range harga ini untuk posisi ngebainya. Nah, ini kalau kita perhatikan posisi area B-nya, yang pastinya kita ini masih menunggu untuk USD Kanadanya, menunggu konfirmasi H4 juga. Nah, sebenarnya ini seharusnya udah jadi bottom ini. Kalau kita ini sudah jadi support ini. Untuk ini support USD CAD 1,2250. Jadi kita menunggu untuk konfirmasi baiknya ya, yang USD CAD. Konfirmasi untuk baiknya. Apakah ada di support pertamanya atau support kedua. Nah, jadi nanti kita lihat opsinya untuk USD CAD-nya, apakah kita ngebuy di area ini di 1,2265 atau nanti di area ini. Kita menunggu konfirmasi sebentar. Nanti kita lihat di time frame kecilnya, apakah ini sudah jadi fix button ini di 1,2265 untuk USD CAD-nya. Jadi nggak usah tergesa-gesa untuk posisinya baiknya. Nah, ini. Karena kalau kita lihat cenderung market bakalan seperti ini, pola yang bentuk bakalan seperti ini juga begini. Nanti kita lihat dulu. Kenapa kita nggak jangan tergesa-gesa, karena agak lumayan stop lossnya juga. Kalau kita nge-sell di harga sekarang, kita menunggu gimana caranya supaya stop lossnya kita perkecil sambil menunggu untuk konfirmasinya. Ya,
Jadi seperti itu untuk di tiketnya, kita menunggu dulu untuk konfirmasi ini. Seperti itu Pak Wahyu untuk tiketnya. Kita lanjut, sambil saya jawab pertanyaan tuh beberapa netizen juga. Untuk Pak Jumari, Euro USD malamnya ada mau kemana? Nah, coba kita lihat di Euro USD-nya. Euro USD-nya itu coba saya buatkan dulu ada untuk area support. Jadi untuk di ini saya tuliskan biasanya Bapak Jumari nanya untuk area-area support dan resistannya. Saya jawab dulu untuk resistannya. Jadi support resistan pertamanya itu Pak Jumari di 1.1957 dan support duanya itu resistan duanya 1.1991. Poin 2. Supportnya nah ini kalau kita perhatikan untuk area-area supportnya, Pak Wahya sama-sama Pak. Tuliskan Pak USD. Kalau USD nanti kita fokus, nanti kita lihat perkembangannya untuk di USD untuk di coba lihat dulu di sistem satu sistem dua itu satu support poin 1988. Jadi itu untuk supportnya Pak Jumari, jadi support resistan pertamanya sekarang harga di 1.1952, resisten pertamanya itu di 1957 atau 1960-an. Nanti tinggal kita lihat di sini target apakah di sini apakah kita nge-sell nanti di resisten satunya. Kalau kita perhatikan kita tinggal lihat opsinya, opsinya di satu.
kita tunggu konfirmasi di time frame. Jadi seperti itu, nanti kita perhatikan nanti di resisten pertamanya ya Pak, di mari. Apakah kita nge-sell sebentar di area ini, tinggal sedikit lagi. Kalau kita nge-sell, jadi dua opsinya, kita nge-sell di R1-nya, di resisten satunya atau di resisten 2-nya. Jadi ada dua opsinya, tinggal kita lihat konfirmasi di time frame kecilnya nanti di H4 ke bawah. Jadi jangan terburu-buru, karena sebenarnya untuk kita nge-sell, jika harus diperhatikan, perlu dicatat bahwa misalkan malam ini betul-betul marketnya bearish, jadi kemungkinan besar itu di Kamis dan Jumat itu kita kebanyakan nge-sell. Nanti kita lihat perkembangannya malam ini sampai close marketnya. Nah, kalau kita perhatikan dia ini cuma masih dalam bentuk konfirmasinya ini, kalau kita perhatikan. Nah, kalau di daily juga kemungkinan besar sama. Kalau kita perhatikan, ini bisa jadi topnya ini, yang satunya di 1.1957, atau yang ingin jadi titik tertingginya itu, opsi keduanya, di 1.1991. Paling bagusnya sih untuk nge-sell itu di area ini, di R2-nya, karena stop loss-nya juga akan bakalan makin mengecil. Karena kalau kita nge-sell di resisten pertamanya itu agak lumayan stop loss-nya dari karena harus di atas resisten 2-nya stop loss-nya yang perlu diperhatikan. Oke, lanjut dulu Pak Subagio. Kelihatan capek. Biasa Pak, habis liburan lama, habis balik dari kampung. Ya oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Subagio, XAU Gold. Sama Pak Juari. Pertanyaan dari Pak Subagio, gold arahnya mau kemana? Oh, goldnya belum Pak dibahas. Ini sementara baru mau dibahas untuk goldnya. Kita coba perhatikan itu gap di gold, jelas nampak kapan nutupnya Pak. Coba kita lihat perhatikan untuk goldnya. Untuk gold, kita harus perhatikan dulu. Dan hapus dulu. Kalau kita perhatikan di gold, tadi pertanyaan 1764 ya, ada gap. Untuk gold harus perlu dipahami juga bahwa memang sebenarnya gold ini masih cenderung melemah. Jadi harus hati-hati juga untuk goldnya. Tapi secara jangka panjangnya ini kalau kita perhatikan yang harga ini yang di 1764 itu Pak Subagio itu support weekly itu yang 1764. Jadi kemungkinan besar market bakalan menguat untuk minggu ini. Targetnya itu di 1790, target terdekatnya itu di 1790 dan 1795 untuk minggu ini. Cuman kalau kita harus hati-hati nih, gold lagi ranking untuk posisi gold. Kalau kita lihat time frame besarnya, hati-hati dengan pola seperti ini. Kalau kita untuk posisi ngebainya ini harga lagi di tengah ini, di pivotnya, harga tengah. Yang dibentuk untuk gold ini bisa kita ambil titik tengahnya dulu. Ini titik tengahnya ini. 1780 itu harga tengah. Kita bisa pasang ini
Saya catat untuk perlu diingat gold itu 1764 1764 itu upper weekly. Jadi yang 1764 itu di goldnya itu 17 super weekly ya, yang 1764,00, dan cenderungan market sebenarnya ini minggu ini sebenarnya masih menguat. Targetnya itu di 17 ini target minggu ini 1790 sampai 1795. Nah, jadi kalau kita mau ngebuy untuk posisi gold, karena harga sekarang harga tengahnya 1784, 80. Nah, ini kalau kita perhatikan, paling amannya sih untuk gold ini kita bisa pasang buy stop yang harga tertinggi tadi. Kita bisa pasang buy stop. Opsi pertamanya. Opsi pertama buy stop di harga 1786. Itu opsi pertamanya. Jadi tinggal kita lihat untuk selanjutnya seperti apa. Karena kalau kita nge-sell sekarang agak lumayan, nge-buy sekarang agak lumayan. Stop loss-nya 1780, stop loss-nya itu di 1772. Apalagi sekarang harga ini berada di pivotnya, harga tengahnya. Hati-hati kalau kita perhatikan gold juga lagi ranging dari kemarin. Kalau kita perhatikan gold cuma bolak-balik aja di harga ini di 1780, 1782. Tidak keluar dari 1785. Kalau kita perhatikan masih di itu. Salah satu cara dengan jika market gold polanya seperti ini, biasanya kita pasang opsinya itu apa buy stop atau sell stop. Tapi secara garis besarnya ini minggu ini harusnya cenderungnya ini gold masih ngejar ini 1790 dan 1795. Kalau kita perhatikan, nah, itu kalau kita perhatikan harusnya masih mengejar yang ini targetnya, harusnya masih kayak gini goldnya. Jadi tinggal kita lihat opsi pertamanya itu kita buy stop. Maaf Pak, bukan 1990, 1790 sampai 1795. Jadi goalnya itu targetnya untuk minggu ini itu di 1790 dan 1795 ya, bukan 1990. Kalau kita perhatikan, cenderung market masih di area ini bolak-balik. Kalau kita perhatikan beberapa hari ke depan, kemungkinan besar minggu ini masih bergerak di range area 1780 sampai di 1795. Jadi untuk gold kita masih bisa fokus ngebaynya. Saya tuliskan dulu. Nah, jadi gold ini sekarang harga tengahnya itu pivotnya itu untuk gold itu di 1780, supportnya itu di 1765, dan resistannya itu di 1795. Jadi range pergerakan gold itu masih di kisaran ini.
Ya, nanti tinggal kita lihat opsinya di mana posisi konfirmasi untuk kita nge-sell atau nge-buy-nya. Tapi kalau kita untuk posisi nge-buy yang paling aman itu kita bisa menunggu untuk stop kembali harga ini di 17.85. Karena dengan pola market yang seperti ini kita juga harus hati-hati karena kemungkinan besar ini cuma di sini biasanya kalau kita lihat pola-pola candle seperti ini, pola kebaliknya, jadi juga harus hati-hati. Oke, kita lanjut. Tadi yang belum dibahas pound sterling. Pound sterling. Kalau pound sterling ini kalau kita perhatikan ini kalau kita pound sterling nah ini kalau kita perhatikan pound sterling itu masih di resistennya itu di 1.40.000. Kita lihat opsinya di situ, apa opsi nge-sell-nya di situ. Nah ini kalau kita lihat resistannya, kalau kita perhatikan di daily-nya, jadi kemungkinan besar malam ini masih mengejar 1.4016 sekitar 15 sampai 20 pips lah targetnya. Kalau kita perhatikan, cuman harus hati-hati. Kalau kita perhatikan dia kan di jam berapa 8.45 ada berita PMI BSD 8.45 kemudian berkasar jadi berpengaruh market di situ bergeraknya. Jadi pound sterling ini masih mengejar 1.40.000. GJ juga sama. Ini juga salah satu pair yang menarik ini kita transaksikan di cross rate-nya. Karena ini kalau ini biasanya strategi untuk trading di termasuk juga transaksi di sini. Biasanya kita manfaatkan di open London atau open Amerika di jam 2 siang atau di jam 7 malam. Biasanya kita standby untuk di pair ini. Secara weekly-nya juga masih tinggal kita lihat ini. Kalau kita lihat GJ ini masih mengejar harga, masih bergerak di range area ini 155. GJ kalau kita perhatikan GJ itu kita saja pernah saya catat resisten monthly-nya itu di 1.55. Jadi untuk GJ targetnya itu malam ini masih mengejar di sekarang harga di 155.00, targetnya itu di 155.25, masih ada sekitaran 25 pips dari harga sekarang. Jadi, nah ini targetnya. Kita perhatikan. Kita lihat dulu indeksnya. Ya indeksnya juga masih mengejar ini. Yang paling menarik sih kita menunggu untuk sell-nya di pound sterling, GJ dan euro opsi trading kita. USD Japan Yen. Nah, USD Japan Yen ini kita bahas yang minggu lalu. Kalau target selanjutnya itu USD Japan Yen itu di 110.97 yang sudah dapat. Dia sudah dapat harganya tadi. Di targetnya di 110.97. Tapi sebenarnya ini marketnya ini di untuk USD Japan Yen ini masih menguat sebenarnya, masih melemah, maksudnya
masih ke harga 111,39. Kalau kita perhatikan targetnya. Targetnya masih mengejar ini. Jadi tinggal kita lihat opsinya untuk posisi nyobainnya. Ini kita perhatikan. Jadi SDJ Finance itu kita masih fokusnya ngebayar, nanti tinggal kita cari posisi untuk entry-nya di mana. Karena harga sekarang harus hati-hati juga bahwa SDJ Finance ini di resistennya sekarang. Tuh. SDJP resisten H4-nya itu di sekarang di 1110,97. Break itu kalau break resisten satu. Jadi untuk USD Japanian itu di resistennya itu yang harga yang kita taruh tadi itu di 110,97. Jadi misalkan break dari resisten itu targetnya itu di 111,280 untuk USD Japanian. Pak Agung Setiawan, GU. GU kita sudah bahas tadi Pak, GU itu masih mengejar GU masih mengejar harga 1 poin. Jadi GU untuk Pak Agus Setiawan itu masih cenderung mengejar harga 1,40 ribu Pak. Sekarang harga di 3989. Masih ada sekitaran 10-an sampai 15-an pips. Jadi kita bisa lihat perkembangannya juga kalau kita bisa meng-sell di area itu. Jadi lihat nanti kita lihat opsinya apakah kita bisa nge-sell di GU di 1,40080. Jadi kita lihat di situ untuk konfirmasinya. Kenapa kita selalu menunggu konfirmasi? Karena itu yang menjadi titik acuan kita untuk di area mana kita bisa untuk penempatan stop loss-nya. Crude oil, crude oil ini kita sudah bahas kemarin. Ini crude oil, jadi opsinya itu kita buy stop di 73.000. Nah ini buy stop kita sebenarnya sudah kena, yang kita sempat bahas kemarin di 73.000. Targetnya itu di kalau lumayan targetnya ini 75. Crude oil di minggu lalu desktop di 73.
Jadi bestopnya itu kemarin di 73.00, targetnya itu di 75. Nah, ini jadi bestop itu di crude oil itu cenderung harga masih naik, masih strong buy kalau kita lihat. Kalau kita lihat juga trennya ini, nah, kalau kita perkecil, kalau kita lihat trennya ini masih kuat, masih mengejar 75.00. Dan yang suka transaksi di crude oil ini, kita fokusnya di untuk membainya. Ini masih mengejar, sekarang harga di 73.60, targetnya itu di 75.00. Oh, coba kita lihat di Dow Jones. Coba kita lihat dilihatnya Dow Jones. Dow Jones ini kita udah bahas kemarin, baik itu kita baiknya di 3320, targetnya itu di triple 393, justru di targetnya ini kita catat kemarin sudah di 34.000. Nah, ini masih mengejar, sekarang di 3400, masih mengejar di 34.200 untuk Dow-nya, 34.200 untuk malam ini targetnya. Saham Alibaba masih sama, ini masih melemah ya, masih mengejar di 198.600 targetnya. Kalau kita perhatikan ini semua market. Coba kita lihat dulu beberapa yang bisa ditransaksikan. Jadi seperti itu opsinya. Jadi kita bisa menunggu untuk ponsel kita nge-sell nanti. Kita lihat konfirmasinya apakah kita bisa nge-sell di 1.40.000. Sekarang harga di 1.3986, masih sekitar 16 pips. Nanti kita lihat di situ opsinya, itu opsi nge-sell-nya. Kenapa kita nggak ngebuy? Karena agak lumayan juga stop loss-nya kalau ngebuy. Begitupun untuk nge-sell-nya. Euro USD masih sekarang harga di 1949, masih ngejar 1957. Market kelihatannya pelan. Nanti kita lihat beritanya sebentar yang keluar di 8.45, 20.45, masih sekitar sejam lagi. Dengan besar market bergerak di jam-jam itu. Ya, mungkin masih ada yang mau ditanyakan seputar market malam ini. Ya, mungkin seperti itu Pak Ardi. Oke, itu tadi sudah disampaikan ya sama Bro Ardiansyah mengenai analisa teknikal bagi teman-teman trader, khususnya nasabah GK Invest Semarang yang tadi mungkin sudah mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan juga semuanya sudah terjawab. Tadi ada tanya berapa tadi? Banyak ya. Ada tanya AUD USD Kanada, kemudian emas, UJ, Euro. Nah, jadi saya rasa semuanya sudah terjawab, dan sekali lagi untuk live trading ini disclaimer untuk semuanya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Kita cuma sekedar memaparkan secara analisa teknikal. Ya sifatnya lebih ke edukasi lah ya, lebih sifatnya ke edukasi. Oke, saya rasa cukup nih Bro Ardi ini dari Ya Pak. YouTube. Oh ya, ini di YouTube ada pertanyaan nih dari Pak Usep Saiful. Bagaimana Bang cara menggunakan Fibonacci extension? Nah, mungkin bisa dipaparkan sedikit di chartnya nih, Kang Ardi. Ya, cara menggunakan Fibonacci extension-nya. Ya, extension.
Oke, coba kita lihat dulu untuk extensionnya. Kita lanjut dulu. Jadi extension itu fungsinya biasanya kita gunakan untuk mengetahui arah targetnya kemana. Jadi biasanya kita gunakan itu di extension dan retracement. Nah, kalau kita perhatikan biasanya itu yang harus kita pahami dulu dalam melihat, coba kita lihat dulu yang agak bagus lumayan gelombangnya. Jadi kita lebih paham untuk analisanya. Nah, yang perlu dipahami juga bahwa extension itu untuk mengukur target biasanya kalau misalkan kita untuk mengetahui, nah contoh ini yang paling menarik kita bisa buat di indeks dolar lah, kalau kita buat Pak. Nah, kalau kita perhatikan kan, yang perlu dipahami dulu, yang penting kita tahu dulu gelombangnya Pak. Kita buat dulu trennya. Coba agak saya terbesar. Nah, biasanya kalau kita mau tahu ini arahnya target ini mau kemana, nah, ini yang kita mau tahu, yang dari trend line coba kita rubah. Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan ini kan, ini jadi topnya. Misalkan ini kita kategorikan jadi top satunya, top 2-nya, bottom 1. Nah, yang mau ditargetkan target selanjutnya itu di mana? Bottom 2-nya. Nah, itu yang biasanya kalau kita mau mengejar tahu di area mana bottom 2-nya. Biasanya kita gunakan itu extension. Itu fungsinya extension. Jadi caranya itu untuk extension kita tarik dari top satunya ini, top 1 ke bottom satunya ini. Habis itu kita tarik lagi ke top 2-nya. Nah, ini top 2 ini kan biasa kalau kalau retracement kan cuma 2 kali, kalau extension itu kita nariknya 3 kali, 3 kali klik bahasanya. Nah, ini. Nah, biasanya kalau kita mau tahu juga ini biasanya kita gunakan retracement kalau yang sudah terbiasa. Nah, ini biasanya kita manfaatkan itu di ini. Yang perlu kita pahami juga bahwa yang namanya bottom 2 itu apabila melewati bottom pertamanya. Jadi pertama itu di sini, yang kedua ini. Kalau kita perhatikan. Jadi secara garis besar ini indeks dolarnya itu masih mengejar harga di 9155. Nah, itu. Jadi target pertamanya itu bisa jadikan target pertama itu di 9155. Ini target pertamanya. Ini target keduanya. Sembilan satu, 19, 20. Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan, jadi ada dua opsinya. Jadi target pertamanya ini dan target keduanya ini. Nanti tinggal kita lihat di sini perubahannya, konfirmasinya apakah ini sudah fix dari bottom 2-nya atau masih lanjut atau meneruskan. Jadi seperti itu. Jadi extension itu kita tarik dari top satunya ke bottom satunya ke top 2-nya. Jadi kita menggunakan 3 kali klik di untuk extensionnya. Bisa digunakan untuk Jadi all time frame ya. H1 atau bisa H4 lah. atau H2 bisa ya. Yang paling bagus itu paling sempurna kalau kita mau tahu semakin bagus formasi candlenya kayak seperti ini yang indeks dolarnya semakin
rapi polanya, maka targetnya juga itu pasti presisi untuk Oh, poinnya. Biasanya seperti itu. Dan yang paling bagus itu kita gunakan di H4, karena H4 itu kan adalah sebuah struktur market. Kalau kita menganalisa, yang paling bagusnya di H4. Kalau kita untuk tahu targetnya di mana. Seperti itu Pak. oke deh. Berarti udah terjawab gitu ya yang pertanyaan dari di channel YouTube dari Bapak Usep Saiful. Mudah-mudahan sudah apa namanya terjawab tadi untuk penggunaan atau menggunakan cara untuk Fibonacci extension. Nah, jadi orang sih ya jarang sih ya, tapi kalau nggak kita benar-benar tahu market atau kita benar-benar tahu analisa, biasanya dipakai untuk analisa apa memakai Fibonacci extension. Tapi kalau Iya. kebanyakan besar sih pakainya cuma di retracement ya, retracement yang sering dipakainya di situ. Oke, saya rasa sudah terjawab semua pertanyaan di channel YouTube juga di klik meeting. Saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Terima kasih Bro Ardiansah Sama-sama Pak untuk Rudi. analisa teknikalnya. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Jumat karena GK Invest secara rutin mengadakan acara live trading setiap hari Rabu dan hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, tetap jaga protokol kesehatan. Sekali lagi, live trade ini disclaimer ya buat teman-teman trader, khususnya nasabah GK Invest Semarang. Disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Nah, bagi teman-teman trader yang mungkin ingin uh, membuka demo akun atau mencoba MetaTrader 5 GK Invest, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Atau yang Anda berada di area Semarang ingin apa namanya silaturahmi di kantor GK Invest, bisa langsung datang aja di gedung HSBC lantai 7 dekat Simpang 5 seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin ada berada di luar kota, silakan bisa via telepon. Nah, bisa dicari di Google tuh untuk nomor telepon kantor GK Invest. Nah, seperti itu. Jadi silahkan mencoba untuk metode 5 dan nanti Anda akan mendapatkan edukasi secara kontinu dari GK Invest cabang Semarang. Dan setiap hari kita juga ada jadwal-jadwal edukasi termasuk acara live trading. Jadi live trading ada 3 kali, hari Selasa sore, hari Rabu malam, dan Jumat malam. Senin sama Kamis untuk edukasi. Baik, saya rasa cukup untuk acara pada malam hari ini. Insya Allah ketemu lagi di hari Jumat, di acara live trading, di acara yang sama, bersama GK Invest Cabang Semarang. Saya Rudi Oktrianto dan teman saya Ardiansah, kita mohon pamit. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam profit. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Salam profit, selamat malam, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.